Kalau memang masih ada, saya akan kasih jalan. Ya, terima kasih juga kepada gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Jenderal Mur. Bongkar ijazah palsu Jokowi. Bongkar ijazah palsu Jokowi. Aksi demonstrasi bertajuk 1 tahun membongkar ijazah palsu Jokowi digelar di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat hadir, termasuk pakar telematika Roy Suryo yang ikut berorasi di atas mobil komando. Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk dan poster dengan tuntutan keras agar Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, ditangkap dan diadili. Salah satu spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi", sementara spanduk lain menyerukan "Makzulkan Gibran" sebagai bentuk kritik terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Roy Suryo yang hadir bersama massa turut menyuarakan desakan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Desakan tersebut dilayangkan Roy Suryo dari atas mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara. Sebagai informasi, aksi ini diikuti oleh sejumlah kelompok, di antaranya Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, kemudian ada UI Watch, serta Purnawirawan TNI. Mereka menyebut aksi ini sebagai mimbar rakyat dan membawa berbagai atribut aksi berupa spanduk, poster, hingga baliho yang berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Selain isu ijazah, massa juga menyoroti sejumlah persoalan yang mereka sebut sebagai dosa pemerintahan. Dalam baliho yang dipasang di atas mobil komando, tercatat beberapa poin keberatan antara lain seperti kerusakan sumber daya alam, kemudian ada regulasi yang dianggap berpihak pada kekuasaan, pelemahan KPK, masalah pendidikan anak bangsa, serta isu perpecahan bangsa melalui bazar. Sebagai informasi, isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi sebelumnya sempat mencuat dan kembali diperingati dalam aksi kali ini. Massa menyebut aksi tersebut sebagai momentum 1 tahun bongkar ijazah palsu Jokowi dan menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menuntut kejelasan melalui jalur hukum. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah. Tidak ada kemudian aturan yang ada. Dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita dirinya sendiri
juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia pertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala. Dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main, menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya, untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi Joko Widodo ya, tunjukkan ijazahmu depan rakyat agar tidak membuat kamu. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditujukan kepada kita semua, ditujukan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi, anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya, dan itu akan kita bongkar semua. Ijazah palsu Jokowi. Bongkar, tolong bongkar ijazah palsu Jokowi. Bongkar, tidak ada lagi ruang untuk membuktikan ijazahnya. Kita bersyukur. Lagi memasuki rumah kita, rumah rakyat, yang harusnya kalau memang rumah itu ada wakil-wakil kita, di mana mereka gaji dari kita, kemewahan dari kita. Pak Benu, sebentar ya, sebelum kita menyanyikan Indonesia Raya, speakernya kita arahkan. Kalau ini speaker, Mon, ini namanya speaker. Kalian diam. Betul. Kalau kalian berdebat, gak akan pernah menang sama kita. Betul. Kalian Pak Marwan Batubara luar biasa. Begini, jadi begitu jahatnya uang dari rakyat, rakyat mau masuk saja dipersulit. Ini jahat banget ini anggota DPR ini. Kemana nurani kalian? Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Dari perwakilan kepentingan yang membawa kalian kaya. Kaya dari uang rakyat, kaya dari pajak rakyat. Kenapa pagar ini ditutup? Harusnya dibuka. Kita tidak mau melahap, mau makan pagarnya. Pagar anggota DPR-nya tidak akan kita lahap, kita makan. Tapi kita hanya ingin. Lebih dahulu kita serahkan kepada panitia. Halo, woi, ada Indonesia Raya dulu. Putar Indonesia Raya. Ya. Ini harusnya. Yang ada di situ. Kalau memang masih ada, saya akan cari jalan. Ya, terima kasih juga kepada gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Jenderal Mur. Di gerbang DPR, tolong dibantu kepada petugas yang laki-laki. Ini adalah acara rakyat. Ingat, kita punya azas apa? Gotong royong. Jadi, mari kita bersama, kita akan pasang bersama. Tolong dibantu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tersangka kasus ijazah palsu, Roy Suryo, melakukan demonstrasi di depan DPR Republik Indonesia. Tuntut tangkap Jokowi dan mazulkan Gibran. Suasana di depan gedung DPR Republik Indonesia memanas. Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dalam aksi bertajuk Mimbar Rakyat. Mereka hadir
untuk memperingati momentum 1 tahun membongkar ijazah palsu Jokowi dengan spanduk besar yang bertulisan "Tangkap dan adili Jokowi". Masa mendesak agar kejelasan soal keabsahan ijazah segera diungkap. Tidak hanya itu, tuntutan keras juga dilayangkan agar wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka segera dimazukan. Pakar telematika Roy Suryo turun langsung berorasi di atas mobil komando. Dengan tegas ia menantang, "Tunjukkan ijazahmu," agar publik bisa melihat kebenarannya. Tapi bukan hanya soal ijazah. Masa juga membawa sejumlah dosa pemerintah lainnya yang menjadi sorotan. Mulai dari kerusakan sumber daya alam, regulasi yang dinilai tidak adil, pelemahan KPK, hingga isu perpecahan bangsa. Mereka menegaskan perjuangan ini bukan main-main dan menuntut solusi nyata serta penyelesaian melalui jalur hukum yang tegas. Ini jelas-jelas adalah seorang Rismon sangat nekat dan dengan alasan yang tegas untuk menegaskan keadilan. Bagi Rismon, ini bukan hanya soal ijazah, tapi seolah-olah ijazah palsu Jokowi tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi makanya dia ambil penekanan tegas dan mengambil jalan untuk demokratis. Jadi ini sangat disupport oleh teman-teman Roy Suryo dan serta dengan kuasa hukumnya langsung turun ke lapangan. Jadi sangat diapresiasi untuk Bang Roy Suryo. Semoga beliau bisa menegakkan hukum di Indonesia ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman dengan seorang Roy Suryo yang nekat terjun langsung di lapangan? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.